Bab 761. Ilmu menebas langit menarik pedang yang sesungguhnya. Tidak bisa menariknya. Di bawah topeng, mata warrior yang menyusut parah, dan pada saat ini, dia sudah merasakan beberapa tetua berjubah putih bergegas ke arahnya. Jelas, pihak lain sudah tahu niatnya. Apa yang harus dilakukan? Pergi. Tinggalkan begitu saja. Bagaimana dia rela? Meski begitu, jika pergi sekarang, niscaya akan sesulit menggapai langit jika ingin menyelamatkan tubuh roh pedang. Karena itu, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, penjaga Lin dan 10 pupet setengah suci muncul di lapangan dan menyerang setengah suci berjubah putih. Pupet setengah suci, siapa kamu? Di belakangnya, kemarahan lelaki tua itu terdengar, dan kemudian, ledakan energi terdengar terus-menerus di belakang warrior yang menatap kata, tahan, di bagian atas pedang. Melihat kata, tahan, warrior yang melontarkan tatapan tekad, dan pedang Mochizuki di tangannya diayunkan. Ledakan. Dengan suara teredam, kata, tahan, bergetar hebat, dan pedang Mochizuki di tangan warrior yang bergetar lebih hebat daripada kata, tahan, dan warrior yang ngeri mengetahui bahwa ada retakan pada pedang Mochizuki. Sombong, pedang ini adalah kunci untuk menekan pendekar hitam spesies penentang. Jika kamu menghancurkannya, semua pendekar hitam spesies penentang tidak akan lagi tertahan. Jika pendekar hitam spesies penentang keluar, apakah kamu tahu konsekuensinya? Di kejauhan, lelaki tua berjubah putih berteriak marah saat bertarung dengan monster pedang setengah suci penjaga Lin. Warrior yang mengabaikan lelaki tua itu, melihat kata, tahan, dan tidak berani menghina sedikit pun, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, pedang Mochizuki di tangannya diganti dengan palu dewa barbar dan dia memegang palu dewa barbar di kedua tangannya, warrior yang menebas kata itu dari atas ke bawah. Kali ini, dia tidak menahan tenaga sedikit pun, juga menggunakan armor dewa keluarga manusia, sehingga jatuhnya kapak ini langsung merobek ruang. Ledakan. Palu dewa barbar menebas karakter, tahan, dan palu dewa barbar bergetar hebat bersamaan dengan kata, tahan. Pada saat ini, warrior yang mengangkat palu dewa barbar dan membantingnya lagi. Ledakan. Dengan suara keras, kata, tahan, pecah di mata semua orang. Lancang. Di kejauhan, mata lelaki tua berjubah putih itu retak, matanya merah, dan seluruh tubuhnya menjadi gila dan mengerikan. Warrior yang tidak terlalu peduli. Dia langsung memegang gagang pedang dengan tangan kanannya. Emosi pedang bercampur antara keengganan, kegelisahan, dendam, dan kegilaan tiba-tiba mengalir ke pikirannya, menyebabkan wajahnya menjadi muram. Emosi itu membanjiri otak warrior yang membuat warrior yang hanya memiliki satu pikiran, bunuh, bunuh, bunuh orang dengan ganas. Untungnya, warrior yang sadar dengan sangat cepat. Setelah sadar, warrior yang menatap pedang di tangannya dengan ngeri, dia tidak menduga pedang ini dapat mengganggu pikirannya. Dia adalah seorang yang memiliki kecemerlangan jiwa pedang dan dia memahami jiwa pedang alam langit tingkat kedua. Dia tidak berani memegang pedang ini, karena emosi negatif yang terkandung dalam pedang ini tidak hanya tidak berkurang, tetapi terus mengalir ke arahnya seperti banjir. Dengan berpikir, sarung pedang kuno muncul di depannya, warrior yang langsung memasukkan pedang ke dalam sarung pedang kuno itu, lalu berbalik dan melambaikan tangan kanannya untuk menyimpan monster pedang setengah suci. Dengan kaki kanannya menghantam puncak menara, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menyerang ke arah pintu keluar. Hentikan dia! Hentikan dia! Raung orang tua berjubah putih.
Namun, saat warrior yang meninggalkan puncak menara, seluruh pagoda neraka bergetar hebat. Pria tua berjubah putih itu terkejut dan dengan cepat berkata, "Semua orang kembali untuk menjaga pagoda neraka, tinggalkan dia sendiri." Melihat pagoda neraka bergetar hebat, seperti hendak terbelah, lelaki tua berjubah putih kaget, tak peduli lagi dengan pendekar hitam spesies penentang. Mereka semua bergegas menuju ke sana dan pendekar hitam spesies penentang juga tidak tinggal, naik ke langit satu persatu menuju pintu keluar. Karena semua orang tahu betul bahwa tanah suci pasti akan segera datang dengan sejumlah besar bala bantuan, tinggal di sini adalah jalan buntu. Tepat saat warrior yang hendak keluar dari pintu keluar, monster besar muncul di pintu keluar. Seluruh tubuh monster besar itu berwarna hitam, dengan kepala singa, tanduk rusa, mata harimau, tubuh rusa, sisik naga, dan ekor sapi, ekornya mirip ekor naga. Raksasa itu menatap warrior yang saat ini, dengan napas dingin dan ganas di matanya, membuat warrior yang sangat tidak nyaman. Kirin. Kirin legendaris. Warrior yang terkejut, dia tidak menyangka akan melihat Kirin legendaris di sini. Tapi bukankah Kirin itu termasuk binatang keberuntungan? Dan Kirin di depannya jelas bukan binatang keberuntungan. Jika itu adalah binatang keberuntungan, itu pasti tidak akan memancarkan aura dingin dan ganas, seolah-olah mengumpulkan semua pikiran jahat di dunia. Kirin hitam membuka mulutnya yang besar dan sepertinya akan menyerang warrior yang. Pada saat ini, suara datang dari belakang Kirin hitam, "Si hitam, utamakan urusan penting." Warrior yang mendengar suaranya, dan melihat seorang pria berdiri di belakang Kirin hitam. Pria itu mengenakan jubah emas gelap. Jubah itu ditutupi dengan semua jenis jimat aneh yang seperti makhluk hidup, dan ternyata bergerak perlahan. Pria itu terlihat sangat tampan, dan fitur 3 dimensinya setampan pisau. Memegang gulungan yang diukir dengan jimat aneh di tangan kirinya, wajah jahat dan tampan itu sekarang memiliki senyum yang bebas, dan seluruh orang memancarkan temperamen elegan yang elegan dan jahat. Warrior yang menatap pria itu, yang sedikit tersenyum, dan jimat sebesar telapak tangan muncul di depannya, mengatakan, "Jika aku mengaktifkan jimat ini, jalan keluar di sini akan segera disegel. Percayalah, bahkan jika kamu mencapai setengah suci, kamu tidak dapat melarikan diri." Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan muncul batu batasan wilayah di atas langit. Tidak hanya itu, cahaya pedang yang cemerlang menyembur dari tubuhnya, dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, pedang hitam membentuk bola besar dan mengelilingi dirinya dan pria itu. "Aku tidak bisa keluar, aku akan mati. Sebelum aku mati, menurutmu sanggupkah aku membawamu bersama?" Warrior yang memandang pria itu dan berkata. Pria itu melihat sekeliling. Tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Akhirnya, dia melihat ke arah warrior yang, dan berkata, "Di usia 20-an, jiwa pedang, juga kecemerlangan jiwa pedang, cek-cek, benar-benar menakjubkan. Di dunia ini, selain beberapa psikopat dari aula alam baka, ternyata ada jenius seperti kamu. Namun, jika kamu ingin mengandalkan ini, tarik saja kembali, aku khawatir itu tidak cukup." Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 11 puppet setengah suci muncul di sekelilingnya, dan berkata, "Bagaimana dengan sekarang?" Pria itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Pergilah, kita akan belajar satu sama lain di lain kesempatan. Sesuai keinginan kamu." Warrior yang selesai berbicara, dengan berpikir, menyimpan pedang alam dao dan pupter setengah suci, lalu menggerakkan tubuhnya menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar dari pintu keluar.
Setelah warrior yang pergi, jimat di depan laki-laki itu tiba-tiba pecah, lalu muncul topeng transparan di pintu keluar, dan pendekar hitam spesies penentang yang bergegas ke pintu keluar. Tidak ada yang berhasil menerobos perisai energi itu. Pada saat ini, di atas panggung formasi pengirim, seberkas cahaya memancar, dan setengah suci muncul di lapangan. Dalam waktu singkat, 100 lebih setengah suci muncul di lapangan, dan pertempuran pun berlangsung. Master Semo, tolong bantu. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di depan lelaki itu, cemas dalam suara dan wajahnya. Karena pagoda neraka di bawah sudah runtuh, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Melihat pagoda neraka di bawah, pria bernama Semo memiliki pandangan serius di matanya, dan berkata, "Kalian tidak bisa keluar sekarang." Ketika kata-kata itu diucapkan, kirin hitam membawanya ke atas pagoda neraka. Semo mengeluarkan pedang penggaris hitam di pinggangnya, mengarahkannya lurus ke langit, dan berkata, "Dengan langit dan bumi sebagai jimat, matahari dan bulan sebagai pena, Dao Agung sebagai panduan, jimat penutup langit muncul." Setelah kata-kata itu diucapkan, pedang penggaris hitam di tangan Semo berayun dengan cepat. Dengan ayunan pedang penggaris, dunia dalam radius ribuan mil berubah dalam sekejap. Energi aneh yang tak terhitung turun dari langit, menyembur bawah tanah, dan akhirnya berkumpul di atas pedang penggaris Semo. Orang tua di samping Semo terkejut, karena dia merasa bahwa energi spiritual di sekitar ribuan mil telah ditarik bersih pada saat ini. Semua berkumpul di pedang di tangan pria itu. Segera, jimat besar dengan panjang 10 kaki dan lebar 3 kaki muncul di langit, dan wajah Semo menjadi pucat. "Tahan!" Semo berteriak dan pedang penggaris di tangannya menekan, dan jimat besar jatuh di pagoda neraka seperti 1000 kati, dan energi emas yang mengandung atmosfer Dao Agung tiba-tiba tercurah seperti hujan lebat. Pagoda neraka yang gemetar tiba-tiba terdiam. Melihat pemandangan ini, lelaki tua di sampingnya menghela nafas lega. Pada saat ini Semo berkata, jimat ini hanya dapat menekan mereka paling lama 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan, setelah energi dikonsumsi, jimat ini tidak akan efektif. Oleh karena itu, selama periode ini, kalian perlu untuk terus meminta Master Setengah Suci untuk mengirimkan energi ke dalam jimat ini sehingga bisa bertahan selama 2 bulan. Paham? Pria tua berjubah putih itu mengangguk cepat. Semo melirik pagoda neraka di bawah, dan berkata, "Dalam 2 bulan, apakah itu hidup atau mati, satu pertempuran akan menentukan." Setelah berbicara, dia menepuk kepala kirin hitam, dan kirin mengerti. Itu melolong dan berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempat. Setelah melarikan diri dari pintu keluar, warrior yang berlari sepanjang jalan. Pada saat ini, wajah warrior yang penuh dengan kegembiraan dan antusias. Dengan mendapatkan leluhur pedang ini berarti dia bisa memainkan ilmu menebas langit, menarik pedang yang sebenarnya, dan lebih bisa menguasai arti sebenarnya dari domain pedang. Mulai sekarang, membunuh setengah suci seperti menyembelih anjing. Memikirkan hal ini, warrior yang hampir tidak bisa menahan tawa liar. Tapi segera, dia berhenti, senyumnya semakin mengeras. Karena saat ini di depannya adalah ketua klan api suci, di samping ketua klan api suci ada 11 setengah suci, Blaise Tong dan tetua agung juga ada di sana. Warrior yang, kupikir kamu tidak akan mengeluarkan pedang dalam hidupmu. Ketua klan api suci berkata dengan muram, begitu aku merasakan energi pedang, aku segera datang. Tuhan tidak menyia-nyiakan jerih payah orang, akhirnya aku menemukanmu. Kamu adalah musuh klan api suci, hari ini, aku ingin kamu membayar harga 10.000 kali lipat.
Ternyata karena terpaparnya jiwa pedang. Warrior yang melihat sekeliling, dia terkejut menemukan bahwa kota kuno suci tidak jauh. Ternyata pagoda neraka tidak jauh dari kota kuno suci. Melihat ketua klan api suci dan 11,5 suci, warrior yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan, mengatakan, "Anjing tua, ayo lihat ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya hari ini." Setelah berbicara, warrior yang menggenggam gagang dengan tangan kanannya, dan kemudian menariknya. Bersambung.